Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diri Anjani. Saya berasal dari sekolah SMK Negeri 1 Bandar Masilam. Saya di sini akan menjelaskan cara merakit CPU dan memahami komponen-komponen hardware. Ini yang saya pegang adalah hard disk. Ini fungsinya untuk menyimpan data. Di sini terdapat dua port. Pertama, port SATA data untuk menyalurkan data ke hard disk. Ini port SATA power untuk menyalurkan listrik ke hard disk. Berikut ini adalah RAM. Fungsinya untuk mengacak data. RAM ini random access memory. Ya, ini langkah selanjutnya. Ini adalah motherboard untuk menghubungkan komponen-komponen yang ada di komputer. Seperti ini. Ini adalah cooler untuk pendingin prosesor ketika prosesor panas. Ini terbuat dari aluminium. Dan ini adalah DVD ROM. Fungsinya untuk membaca kepingan yang ada di DVD atau CD. Dan di DVD ROM terdapat dua port, yaitu port SATA data dan SATA power. Fungsinya untuk menyalurkan data dan menyalurkan listrik. Ini adalah kabel data, SATA data. Fungsinya untuk menyalurkan data ke DVD ROM dan hard disk. Ini adalah power supply. Fungsinya untuk menyalurkan listrik ke semua hardware yang ada di CPU. Ya, ini adalah kabel power. Fungsinya untuk menyalurkan listrik ke power supply. Action. Dan ini yang terakhir adalah casing. Fungsinya untuk menyatukan komponen hardware. Iya, yang pertama dalam merakit CPU yaitu dengan cara memasukkan power supply ke casing, lalu membautnya dengan 4 baut secara bersilangan supaya hasilnya merata. Setelah itu menaruh motherboard di atas casing, lalu memasangkan RAM ke motherboard. Setelah itu langkah selanjutnya memasang kabel audio panel dan memasang kabel USB panel ke motherboard. Setelah itu memasang kabel HDD LED, reset SW, power SW, 12 HDD LED, 3 4 reset SW, 67 power SW, 89 plus minus. Lalu memasukkan motherboard ke dalam casing. Setelah itu dibaut dengan 6 baut yang berbentuk jamur agak kecil pendek. Lalu langkah selanjutnya memasang kabel 24 pin dan 4 pin. Lalu selanjutnya memasang kabel SATA data.
Lalu memasang kabel SATA data ke DVD room dan SATA power ke DVD room. Lalu memasang kabel SATA data ke harddisk dan SATA power ke harddisk. Tujuannya untuk SATA data untuk menyalurkan data, SATA power untuk menyalurkan listrik. Lalu setelah itu memasukkan harddisk ke dalam casing. Lalu dibaut dengan 2 baut. Setelah itu mencolokkan kabel power ke power supply untuk menyalurkan listrik. Setelah itu tekan tombol power untuk menghidupkan CPU. Di atasnya tersedia tombol DVD room dan reset. Setelah itu, jika mematikan power supply dengan cara ditekan lama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Lalu membaut DVD room dengan 2 baut secara bersilangan. Lalu setelah itu memasang harddisk, memasang kabel SATA data dan memasang kabel SATA power ke harddisk.
SATA power untuk menyalurkan listrik, SATA data untuk menyalurkan data. Lalu memasukkannya ke casing. Itu membaut hard disk dengan 2 baut. Setelah itu menyolokkan kabel, lalu mengacaukan kabel power ke power supply. Setelah itu menekan tombol power untuk menghidupi CPU. Di situ dan juga tersedia tombol DVD-ROM. Dan yang di bagian atas tombol putih yang kecil berwarna putih yaitu tombol reset. Dan mematikannya dengan cara menekan lama tombol power.